Dan gak ada yang salah dengan itu. Udah hampir jam 3. Tidur di rumah aja. Ceritanya tentang apa ya? Tentang sebuah pertemuan. Kamu mau nongkrong di rumah Sadali bukan untuk mabuk kan? Hola, semua penonton setia channel YouTube ini Crush Movie. Pasti kalian sudah gak sabar kan sama review film yang bakal kita bawa ini. Ya, seperti biasa, film yang kali ini kita bakalan review adalah film dengan genre drama percintaan yang berjudul Hidup Ini Tak Terlalu Banyak Kamu. Film ini resmi rilis pada 21 November 2024 dan mendapatkan rating 7,6 versi IMDb. Film ini sendiri menceritakan tentang Sadali, seorang pemuda asal Bukit Tinggi. Dia memutuskan untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang kuliah dengan mengambil jurusan seni rupa di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sebelum berangkat ke Pulau Jawa, Sadali dijodohkan nih dengan gadis cantik bernama Arnaza. Pertama kali dikenalkan, keduanya sudah jatuh hati dan saling menyukai. Kedua belah keluarga pun kemudian memutuskan untuk menggelar acara pertunangan dulu sebelum Sadali pergi. Di Jogja, Sadali tinggal nih di rumah kos yang ternyata menjadi satu dengan restoran dan galeri seni milik Mera. Pasti kalian sudah penasaran kan dengan kelanjutan film yang satu ini? Tidak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kecus ke filmnya. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe guys channel YouTube ini Crush Movie. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Oke deh kalau begitu, dan inilah film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Film ini menggambarkan pada tahun 1998, di mana banyak mahasiswa nih yang melakukan demo. Di sana juga ada salah satu pria bernama Sadalo yang sangat aktif dan selalu ikut demo. Sampai akhirnya Sadali lulus dan dia pulang ke kampung halamannya di Bukit Tinggi. Sampai di rumahnya, Sadali pura-pura tanya rumah nih kepada ibunya, karena dia sudah lama tidak pulang dan lupa sama rumahnya nih. Aduh. Sore. Mencari siapa? Ganti presiden, dia baru mau pulang. Sadali ini adalah anak seni ya guys. Dan di kamarnya ada banyak kata-kata dan lukisan-lukisan nih. Dia membuka surat kalau dia akhirnya lulus untuk melanjutkan S2 di Yogyakarta. Dan isinya yaitu kuliah kesenian. Sadari akhirnya meminta izin kepada ayahnya kalau dia ingin melanjutkan S2. Dan ayahnya pun mengizinkan kecuali Sadali mau dijodohkan oleh wanita pilihannya bernama Arnaza. Sudah siap belum, Nas? Masih proses memulai hidup baru. Gimana ya tahu cocok tuh ya? Keesokan harinya, Sadali dan kedua orang tuanya pergi ke rumah wanita yang dijodohkan itu, yang dimana mereka masih tetanggaan guys. Orang tua mereka sahabatan, dan Anasa malu-malu gitu mengintip dari jendela kamarnya. Mereka pun berkenalan, dan Sadali langsung suka guys saat pertama kali bertemu dengan Arnaza dan menerima perjodohan ini. Begitupun dengan Arnaza. Kita hanya ingin yang terbaik untuk anak-anak. Saya sudah setuju. Insya Allah, Nas siap. Di pagi hari, Sadali pergi ke rumah Arnaza untuk menjemputnya jalan-jalan nih. Mereka pun akhirnya jalan-jalan guys. Ya, seperti orang pacaran pada umumnya. Mereka pergi ke pegunungan dan melihat pemandangan di sana. Di sana Sadali bilang kepada Arnaza kalau dia mau melanjutkan kuliahnya di S2 dan meminta Arnaza untuk menunggunya. Dia mau menunggu Sadali asal dia berjanji tidak akan melupakannya dan menemukan wanita lain di sana. Mana ada yang lebih indah dari ini, Nas? Sampai akhirnya Sadali tiba di Jogja guys, dan dia langsung mencari kos-kosan gitu. Sadali dibantu nih oleh temannya. Dia langsung menyuruh Sadali untuk membawa pakaiannya dan mereka pergi ke suatu tempat. Mereka pergi ke salah satu rumah yang dimana kebetulan sedang ada pameran lukisan dan banyak orang di sana. Sadali sangat senang nih guys sama pamerannya, karena dia juga adalah anak seni yang suka menggambar. Sampai akhirnya Sadali melihat salah satu wanita dari jauh yang bernama Mira, yang membuat pandangan Sadali tidak bisa berpindah. Teman Sadali memperkenalkan seorang wanita bernama Grace, yang dimana manajer pameran ini. Grace ini mempunyai rumah kosong di belakang rumahnya dan yang bisa disewakan kepada Sadali. Grace pun mengantar Sadali ke belakang rumahnya dan ada mbak-mbak tadi yang bernama Mbak Mira. Mbak Mira ini adalah pemilik rumah itu, yang dimana Sadali harus menyewanya lewat Mira.
Mereka pun berkenalan dan Mira langsung mengajak Sadali masuk nih untuk melihat-lihat rumahnya yang akan dia sewa. Sadali langsung setuju guys, karena kebetulan dia juga suka sama tempatnya yang jadi satu sama kafe di depan. Harga di kontrakan biasanya lebih murah daripada foreign. Sekarang juga bisa. Barang-barang kamu ada di mana? Berhasil? Sekarang saya punya tempat tinggal. Sadali akhirnya langsung pindahan guys, dan Budi yaitu sahabatnya menemaninya nih. Budi juga kenal guys sama Mira nih. Tak lama kemudian ada Kikan yaitu anak Mira yang berkenalan dengan Sadali. Tapi dia gak mau kenalan sama Budi. Saat Mira pergi, Sadali terus memperhatikannya nih dari jauh. Budi bilang kalau Mira itu sudah punya suami, tapi mereka hampir cerai. Di sini Sadali mulai kepikiran nih sama Mira guys. Itu Kikan anak tunggal. Cukup untuk hari ini? Di malam hari Sadali pergi jalan-jalan dan bergabung dengan anak-anak pembuat mural yang ada di tembok jalanan. Sadali ini pintar banget guys, bahkan sampai pria yang lain memperhatikannya nih. Tak lama kemudian polisi datang dan mereka pun kabur. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran nih. Aduh. Keesokan harinya di kafe, Sadali menggambar di meja kafenya Mira. Dan ada yang melaporkan kepada Mira karena biasanya Mira marah kalau ada yang mengotori kafenya. Tapi di sini setelah melihat gambar Sadali, Mira tidak marah guys dan justru membiarkan Sadali untuk melanjutkan menggambar. Serius mbak? Iya bagus kok. Budi kemudian datang dan juga memperingatkan Sadali untuk menghapus gambarnya karena takut dimarahin sama Mira. Tapi Mira dengan santai mengizinkan Sadali untuk menggambar mejanya. Sadali justru menjelaskan gambarnya itu kepada Mira guys. Aduh. Ceritanya tentang apa ya? Tentang sebuah pertemuan. Kamu mau nongkrong di rumah Sadali bukan untuk mabuk kan? Di malam hari Mira sedang membereskan dapur nih dan bersiap untuk pulang. Dia kepikiran sama suaminya ini yang selalu mengajaknya berdebat. Ada sesuatu yang membuat Mira tidak bisa mentoleransi kesalahan yang dibuat oleh suaminya ini. Tak lama kemudian Sadali datang untuk memasak mie nih, dan Mira pun memberikan peluang kepada Sadali supaya bisa dia makan juga. Di sini akhirnya mereka mengobrol dan Sadali mulai senang nih mengobrol dengan Mira karena dia merasa nyambung nih ngomongnya. Mira menyuruh Sadali untuk mengunci pintu kafenya karena dia akan pulang duluan. Tapi Sadali tidak mau dan dia memilih ingin mengantarkan Mira. Memangnya yang kamu mau ambil di sini apa? Kebetulan mobil Mira juga mogok guys. Sadali mengantar Mira pulang jalan karena rumahnya juga tidak terlalu jauh. Di kamarnya, Sadali melukis temboknya yang sepertinya mengungkapkan perasaan Sadali saat itu yang mulai jatuh cinta kepada Mira. Padahal mereka kan usianya jauh ya guys, tapi Sadali jatuh cinta juga. Doakan aku tidak tersesat. Di kamusnya Sadali mulai melukis nih, dan dia teringat sama cat yang dia dihadiahin oleh Arnaza sebelum Sadali berangkat kuliah nih. Sadali sudah teringat nih sama Arnaza, tapi dia memilih untuk tidak memakai catnya itu. Nas punya hadiah untuk Uda. Dulu, Sadali juga pernah melukis Arnaza dan meminta Arnaza untuk menyimpannya selama menunggu Sadali. Arnaza juga sering kirim surat nih guys pada Sadali di sana. Nas bisa bayangkan suasana di sana. Di kafenya setelah Sadali pulang, sudah ada Mas Anwar yang seorang kurator lukisan terkenal. Anwar langsung menilai lukisan Sadali yang ada di meja itu, dan dia seperti meremehkan lukisan Sadali, apalagi dia kan mahasiswa baru ya. Mahasiswa sekarang ya, sekedar show off. Sadali sedikit berdebat nih karena kesal. Saat Anwar pulang, Mira mendoakan Sadali supaya juga bisa menjadi kurator terkenal seperti Anwar. Sadali menghampiri Mira dan menemani Mira yang sedang mengurus tanamannya itu. Sadali sambil makan nasi goreng nih guys, dan mereka mengobrol soal Mira dan suaminya itu yang akan cerai. Di sini Sadali juga perhatian guys kepada Mira dan menyuapi Mira nasi goreng buatannya itu. Aduh. Enak kok, nggak kemanisan. Makanya tidak suka sekali bau pupuk. Udah habis manisnya diambil percakapan kita tadi. Di rumahnya Arnaza sering merasa kesepian karena jauh dengan Sadali. Arnaza hanya bisa mengingat momen-momennya bersama Sadali yang hanya sebentar itu, dan mengingat janji Sadali yang akan segera pulang dan menikahi Arnaza. Tiba-tiba ibunya Sadali datang dan memberikan surat dari Sadali untuk Arnaza. Arnaza sangat senang guys membaca surat itu. Tapi isi suratnya seperti mengutarakan cinta Sadali yang sudah mulai hilang kepada Arnaza. Semoga suratku tiba di kamu tidak sampai jutaan tahun cahaya.
Di Jogja saat Sadali pulang kampus, dia bertemu dengan Mira yang mengajaknya untuk bareng. Mereka tak langsung pulang dan Sadali mengajak Mira untuk melukis mural lagi. Awalnya Mira takut ada polisi, tapi Sadali terus memaksakannya dan Mira pun mau nih. Kalau ada warga atau intel gimana? Mereka menghabiskan waktu bersama sampai malam. Dengan yang lain juga nih. Sampai akhirnya ada polisi yang menggerbek mereka dan membuat mereka kabur. Ini adalah pengalaman pertama dan seru oleh Mira. Mereka pun kabur guys, dan mereka pergi ke danau yang dimana tempat itu adalah tempat kesukaan Mira yang biasanya dia datangi sendirian, dan kali ini dia pergi ke sana bersama Sadali. Mereka pun akhirnya mengobrol di sana dan membuat hubungan mereka semakin akrab dan obrolan pun juga semakin intens nih. Di sini Sadali hampir saja menggenggam tangan Mira, tapi kebetulan Mira melipat tangannya dan Sadali pun gagal nih. Aduh. Sama-sama Mira. Keesokan harinya Sadali dan Budi melihat pameran lagi nih guys di kampusnya dengan Pak Jimmy. Di malam hari Sadali bilang kepada Mira kalau dia tadi ketemu dengan Pak Jimmy, kurator terkenal, dan Mira menawarkan untuk dikenalkan kepada Sadali. Walaupun sebenarnya yang kenal kepada Pak Jimmy adalah suaminya Mira. Saat mereka mengobrol, tak lama kemudian Anwar datang. Dan Anwar sepertinya suka juga nih guys sama Mira. Sadali yang masih kesal sama Anwar memilih untuk pulang. Dan Anwar pun masih sering mengejek Sadali yang membuat Sadali semakin kesal. Anwar mengajak Sadali untuk minum, tapi dia menolaknya. Dan akhirnya Anwar mengajak Mira yang biasanya menemaninya minum. Kalau begitu, kita ke bar. Sejak kapan Mira bisa capek? Apalagi Sadali. Kunci-kunci seperti biasa ya? Keesokan harinya saat Mira baru datang ke kafe, dia kaget melihat meja yang dilukis Sadali sudah penuh, alias lukisan Sadali sudah selesai. Grace tiba-tiba ada di dalam rumah Sadali dan makan mie karena katanya di kafe lagi ramai guys. Mereka pun mengobrol dan Grace cerita kalau semalam dia disuruh menyusul dan minum bareng Mira dan juga Anwar, dan membuat Sadali menjadi lebih tenang. Kemarin aku ke bar sama Mbak Mera sama Mas Anwar. Tapi Mbak Mera balik duluan sih. Dia cuma minum segelas doang terus dia balik. Mira baru keluar dari ruang pengadilan untuk mengurus perceraiannya. Dan dia seperti merasa kelelahan guys. Tapi tiba-tiba dia dijemput oleh seseorang, yaitu Sadali. Mereka pergi ke danau tempat kemarin. Dan Mira bercerita kepada Sadali kalau dia sudah menikah bersama suaminya selama 8 tahun. Tapi dia baru tahu kalau di tempat asal suaminya sudah memiliki keluarga dan anak yang membuat Mira merasa dibohongi dan memilih untuk bercerai. Sadali sering mengungkapkan perasaannya lewat lukisan di kamarnya. Dia juga sering tegas ikut event-event menggambar di luar bersama Grace dan juga teman-temannya, yaitu Budi guys. Dan di malam hari ada acara penutupan, yaitu penampilan band yang semuanya menikmatinya sambil minum. Grace yang minum terlalu banyak ini akhirnya mabuk dan memeluk Sadali ini. Budi juga sampai pingsan guys dan ditolong oleh Sadali untuk dibawa ke kamarnya. Ternyata Budi seperti cemburu gitu guys melihat Grace yang memeluk Sadali. Mendengar kata-kata itu, Sadali akhirnya sadar dan kaget dan dia memilih untuk pulang. Ya sama Grace lah. Di rumahnya Sadali melihat Mira sedang duduk-duduk sendirian dan melamun gitu guys. Mira seperti galau dan gelisah gitu karena dia tidak menyangka pernikahannya yang sudah berjalan 8 tahun ini akan kandas. Begitupun dengan rumah ini yang akan dijual karena rumah ini adalah aset Mira dan suaminya yang harus dibagi. Sadali selalu mendengarkan curhatan Mira. Sadali juga menghibur Mira dengan melukis lantai dengan gambar panah yang maksudnya jika suatu saat Mira kehilangan arah, maka dia harus tahu kemana dia mencari Sadali. Malam itu adalah malam pergantian akhir tahun. Di saat semuanya berpesta, Sadali dan Mira memilih untuk menyendiri. Dan beberapa jam kemudian, mereka akhirnya terbangun dari ketidurannya. Dan Mira memilih untuk pulang karena sudah jam 3 pagi. Sadali melarang Mira untuk pulang dan menyuruh Mira untuk tidur di kamarnya saja. Awalnya Mira menolak guys, dan Sadali berusaha mencium Mira. Tapi Mira juga menghindar guys dan memilih untuk pulang saja. Di sini Sadali merasa seperti benar-benar kecewa sama sikap Mira yang seperti menolaknya. Udah hampir jam 3. Tidur di rumah aja.
Hari-hari selanjutnya, Sadali mendapatkan surat nih dari Arnaza. Tapi dia membuang surat itu seperti tidak memikirkannya. Sudah lupa ya guys, Sadali sama Arnaza yang sedang menunggunya. Di kafenya, Sadali juga mulai menghindar dari Mira dan sudah tidak akrab lagi seperti biasanya dan merasa seperti canggung gitu. Setiap malam Sadali melukis kamarnya seperti mengungkapkan perasaan kecewa karena cintanya tidak diterima oleh Mira. Sadali sering banget nih guys papasan sama Mira di kafe. Tapi tiba-tiba dia dipanggil nih oleh Grace dan Anwar yang menawarkan Sadali untuk menjadi kurator pameran di kafe ini. Sadali tidak langsung menerimanya karena dia merasa tidak cocok. Sikap Sadali dan Mira juga menjadi sorotan mereka berdua guys, karena mereka seperti orang pacaran yang lagi berantem. Anwar seperti sudah curiga gitu guys kalau Sadali suka sama Mira. Serius mbak? Gaya kalian itu kayak sepasang kekasih yang lagi berantem. Mira pergi ke rumah belakang yang ditempati Sadali, yang dimana banyak lukisan-lukisan Sadali tentang Mira. Mira pun kaget melihat lukisan-lukisannya dan tiba-tiba Sadali datang guys. Sadali bilang kalau dia tidak melarang Mira untuk melihat lukisan itu karena suatu saat Sadali memang ingin menunjukkannya kepada Mira. Mira pun memilih untuk pulang ke kafenya dan suaminya tiba-tiba datang menenangkan Mira yang seperti sesak nafas gitu. Di sini suami Mira sok-sokan menenangkan Mira gitu guys dan memohon supaya Mira tidak jadi menceraikannya. You did this. I deserve that. Mira berusaha menghindar karena dia sudah terlanjur kecewa dan tidak ada kata maaf lagi untuknya. Sadali pun muncul dan suaminya Mira makin marah karena menganggap Mira sudah berselingkuh dengan dia. Apapun yang Mas Anwar bilang soal aku udah gak ada hubungannya lagi sama kamu. Sadali memilih untuk pergi untuk melukis di pinggir jalan. Ternyata sebelumnya Sadali memohon kepada Mira kalau dia ingin menata hidup Mira dan memperbaikinya bersama karena cintanya kepada Mira juga tidak main-main. Sadali ditangkap nih guys sama polisi karena dia tidak kabur saat ketahuan mencoret-coret tembok di jalanan. Saat di kantor polisi, akhirnya Sadali dibebaskan setelah dia dijemput oleh Mira yang mengaku sebagai kakaknya nih. Sadali sangat senang karena Mira masih peduli dengannya. Mereka pun akhirnya pulang dan setelah Sadali mengantar Mira, dia menyaksikan Mira lagi kalau dia sangat sayang kepada Mira dan mau menerima Mira apa adanya. Dan mereka pun berciuman guys di dalam mobil. Anjay. Dan gak ada yang salah dengan hari-hari mereka kini semakin bahagia karena Mira sudah menerima cinta Sadali. Begitupun dengan Sadali yang hidupnya menjadi lebih berwarna. Sadali berhasil nih guys mewujudkan dan menata hidup Mira kembali. Begitupun dengan dirinya yang mengejar cita-citanya sampai akhirnya dia pun wisuda. Saat wisuda, Mira dan Kikan mengunjungi Sadali dan mereka berfoto bersama guys untuk pertama kalinya nih. Udah lupa banget nih ya guys Sadali sama tunangannya di kampung halamannya. Makasih ya Kikan. Sekarang ibu sama Om Dali ya berdua. Sadali mengirimkan foto wisudanya dan surat kepada orang tuanya yang membuat orang tuanya bangga nih. Surat itu langsung diberikan orang tua Sadali kepada Anarza yang dianggap surat itu adalah surat untuk Anarza. Tapi surat itu adalah permintaan maaf kepada orang tuanya karena dia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Arnaza karena dia sudah menemukan wanita lain yang dia sangat cintai di Jogja. Maaf aku belum sempat tulis surat untuk Arnaza. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Arnaza hanya menangis dan membuat orang tua Sadali kaget nih. Sadali juga akhirnya jujur kepada Mira kalau dia sebenarnya sudah dijodohkan oleh wanita lain di kampung halamannya dan membuat Mira benar-benar kaget dan kecewa karena baru tahu hal ini. Beberapa hari kemudian Sadali pun pulang dan dia langsung ditunggu oleh orang tuanya, terutama ayahnya yang sangat kecewa sama Sadali. Sadali akhirnya menjelaskan semuanya kalau dia memiliki wanita lain yang sangat ia cintai di Jogja dan membuat mimpinya terwujud. Di sisi lain saat Sadali cerita kepada Mira, Mira tidak mau Sadali batal menikah dengan wanita yang ia jodohkan karena dia juga tidak mau menjadi orang ketiga lagi dalam suatu hubungan. Tunggu Sadali, stop. Gak mau kamu batalin pernikahan kamu. Sadali juga akhirnya memberanikan diri nih berbicara dengan orang tua Arnaza yang membuat orang tua Arnaza benar-benar marah guys dan langsung menampar Sadali, sedangkan Arnaza hanya bisa menangis. Sadali akhirnya pergi lagi nih guys karena dia diusir oleh orang tuanya, tapi ibunya masih berharap apakah Sadali bisa berjodoh dengan wanita yang ia cintai. Salam untuk yang menunggumu di Jogja. Sesampainya lagi Sadali di Jogja, dia bekerja menjadi penjual lukisan
Yang dimana lukisannya itu semua adalah gambar Mira. Begitupun dengan lukisan di jalanan yang semuanya tentang Mira, membuat Sadali tidak bisa move on nih dari Mira. Karena ternyata Sadali juga ditinggalkan oleh Mira guys. Beberapa bulan kemudian di sebuah kafe Sadali kaget karena tiba-tiba ada Arnaza yang muncul dalam kehidupannya kembali. Kan kena karmanya nih, padahal dia sudah punya tunangan, malah suka sama cewek lain guys. Filmnya keren banget ya. Oke deh kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you. Dan gak ada yang salah dengan itu. Udah hampir jam 3. Tidur di rumah aja. Ceritanya tentang apa ya? Tentang sebuah pertemuan. Kamu mau nongkrong di rumah Sadali bukan untuk mabuk kan?